Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita awali dulu perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan melanjutkan proses pembahasan kita, khususnya mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara pidana di dalam peradilan militer. Ya, jadi minggu-minggu yang lalu atau perkuliahan yang telah lampau, kita sudah bicara bagaimana proses penyidikan itu dilakukan, prosedur penyidikan itu dilaksanakan, termasuk bagaimana ketika penyidik itu melakukan berbagai macam kewenangan yang dia miliki. Di antaranya adalah penangkapan, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan termasuk pemeriksaan surat. Hari ini kita akan melanjutkan prosedur atau proses lebih lanjut setelah proses penyidikan itu selesai. Nah, yang biasa atau kita kenal dengan sebutan proses penyerahan perkara. Kalau di dalam peradilan umum atau proses peradilan umum itu biasa kita kenal dengan sebutan penuntutan. Nah, dalam istilah di peradilan militer ada yang namanya penyerahan perkara. Apa tahu penyerahan perkara itu? Siapa yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan penyerah perkara? Siapa yang menyerahkan perkaranya? Bagaimana prosedurnya? Itu akan kita bicarakan pada perkuliahan kita pada hari ini. Baik, saya akan coba men-share dulu ya. Ada beberapa slide yang perlu saudara lihat juga dan atau perlu saudara perhatikan supaya apa yang bisa saya sampaikan itu bisa lebih membuat Anda fokus dengan adanya slide ini. Oke ya, jadi di depan saudara sudah lihat kita akan bicara hari ini mengenai apa yang dimaksud dengan proses penyerahan perkara di dalam peradilan militer itu sendiri. Tadi saya sudah singgung bahwa proses penyerahan perkara ini pada prinsipnya mirip dengan proses penuntutan kalau kita bicara dalam proses peradilan umum. Dalam peradilan militer, proses penyerahan perkara itu dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikannya. Ya, ketika penyidik telah memberkas dan kemudian melaporkan hasil penyidikannya ke auditor, maka proses selanjutnya ada yang namanya proses penyerahan perkara. Apa itu penyerahan perkara? Prinsipnya yang dimaksud dengan proses penyerahan perkara adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perwira penyerah perkara atau yang biasa kita kenal dengan istilah paprah. Jadi penyerahan perkara itu tindakan yang dilakukan oleh paprah atau perwira penyerah perkara untuk apa? Untuk menyerahkan sebuah proses peradilan pidana. Ya, untuk menyerahkan proses peradilan pidana itu kepada siapa? Kepada pengadilan. Apakah pengadilan militer ataupun pengadilan umum. Ya, jadi bisa pengadilan militer, bisa pengadilan umum dengan permintaan atau dengan harapan pengadilan tersebut bisa mengadili dan kemudian memberi putusan terhadap proses pengadilan atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh militer itu sendiri. Atau dengan kata lain, kalau kita mengingat istilah penuntutan, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan itu. Cuma yang menjadi pembeda adalah proses penyerahan perkara itu dilakukan oleh yang namanya atau yang kewenangan yang dimiliki oleh yang namanya perwira penyerah perkara atau paprah. Jadi kewenangan menyerahkan perkara ke pengadilan, melimpahkan perkara ke pengadilan itu dilakukan oleh yang namanya paprah. Ya, perwira penyerah perkara. Dia menyerahkan kepada pengadilan untuk apa? Untuk kemudian meminta supaya pengadilan itu bisa menyelesaikan, bisa memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan tersebut. Itu yang dimaksud dengan proses penyerahan perkara. Proses penyerahan perkara tadi kita sudah menyinggung itu pada prinsipnya merupakan kewenangan dari yang namanya paprah ya atau perwira penyerah perkara. Apa toh perwira penyerah perkara itu atau apa yang namanya paprah itu? Paprah adalah merupakan seorang perwira ya
yang karena undang-undang dia punya kewenangan untuk menentukan apakah perkara itu bisa dia serahkan, dia akan serahkan ke pengadilan atau dia selesaikan di luar pengadilan. Ya, jadi perwira penyerah perkara atau papera itu adalah perwira yang punya kewenangan untuk menentukan sebuah proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anggota militer itu apakah akan diserahkan kepada pengadilan untuk diselesaikan atau cukup diselesaikan di luar pengadilan melalui perkara atau hukuman disiplin militer. Jadi papera itu adalah perwira yang memang punya kewenangan untuk menentukan itu tadi, menentukan apakah perkara itu bisa diserahkan dilimpahkan ke pengadilan atau perwira yang punya kewenangan untuk menyelesaikan, untuk menentukan penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan papera. Nah, siapa papera itu? Papera itu pada prinsipnya hanya ada dua. Yang pertama Panglima TNI, yang kedua adalah kepala staf setiap angkatan. Jadi masing-masing angkatan ada angkatan darat, ada angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, kepala staf masing-masing angkatan ini itu juga termasuk dan merupakan bagian dari yang namanya papera ini. Jadi papera itu ada Panglima TNI yang merupakan papera tertinggi. Yang kedua ada yang namanya Kasat, Kasal atau Kasal yang merupakan papera juga. Jadi ada Panglima dan ada Kasat. Nah, karena mereka atau karena luasnya wilayah kesatuan kita, maka tidak mungkin juga setiap papera ini itu ke mana, ke daerah-daerah ya. Itu terlalu lama penyelesaian sebuah perkara jika harus menunggu papera atau kasat atau panglima ini turun ke daerah. Tentu tidak efektif dan tidak efisien sebuah proses penanganan perkara jika mengharuskan mereka kemudian harus ke daerah. Sehingga oleh karenanya kasat, kasal atau kasal itu dapat melimpahkan atau dapat semacam mendelegasikan kewenangannya sebagai papera itu kepada komandan di setiap masing-masing daerah. Paling tidak minimal adalah komandan resort militer atau yang biasa kita kenal dengan istilah Danrem, ya, komandan resort militer. Yang kalau dalam hal ini biasanya mereka berpangkat brigjen, ya. Kalau kebetulan koremnya itu ada di wilayah atau tipe A, dikategorikan tipe A, atau biasanya berpangkat kolonel kalau memang koremnya itu bertipe kota B, ya, biasa ditentukan oleh ramainya, banyaknya kasus dan lain sebagainya. Nah, Jogja termasuk korem yang bertipe A sehingga danremnya itu minimal itu berpangkat brigjen atau bintang 1, ya. Nah, mereka-mereka itulah yang nanti yang boleh menentukan apakah sebuah perkara itu bisa diselesaikan atau harus disampaikan, dilimpahkan ke pengadilan atau cukup diselesaikan di luar pengadilan. Itu bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh seorang papera. Nah, apa-apa saja Pak kewenangan yang lain yang dimiliki oleh papera ini? Yang pertama, papera itu punya kewenangan untuk memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Jadi selain angkum, papera juga punya kewenangan untuk memerintahkan kepada penyidik melakukan penyidikan. Karena dia memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, maka kewenangan berikutnya papera juga punya kewenangan untuk meminta laporan atau untuk menerima laporan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan itu selesai atau telah dilaksanakan. Selanjutnya ada yang namanya kewenangan papera yang memerintahkan kepada penyidik yang untuk melakukan yang namanya upaya paksa. Upaya paksa itu tidak hanya sekedar penangkapan atau penahanan, tapi juga termasuk di dalamnya adalah penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemudian kewenangan yang lain adalah memperpanjang penahanan. Ya, kalau di minggu yang lalu kita sudah bicara bagaimana proses penahanan itu dilakukan, di mana angkum
dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka maksimal 20 hari, maka ketika masih dibutuhkan yang namanya proses pemeriksaan, maka Papra dapat memperpanjang maksimal sebanyak 180 hari. Ya. Jadi kewenangan Papra ini adalah memperpanjang, bisa memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh Angkum. Nah, kemudian kewenangan yang lain adalah menerima dan meminta pendapat hukum. Ya, jadi kewenangan ini boleh atau akan dilakukan oleh auditor ketika auditor sudah memeriksa yang namanya proses penyidikan. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana proses permintaan pendapat ini diminta atau dilakukan oleh seorang Papra. Nah, kemudian selanjutnya menyerahkan perkara ke pengadilan, seperti tadi sudah kita singgung, ya. Jadi kewenangan Papra itu salah satunya adalah dia punya kewenangan untuk menyerahkan perkara ini, apakah pantas disampaikan, dilimpahkan ke pengadilan atau cukup diselesaikan di luar. Yang biasa saya sebut dengan menentukan perkara itu bisa diselesaikan menurut hukum disiplin militer. Nah, yang terakhir kewenangan Papra itu adalah juga selain dia punya kewenangan untuk menentukan perkara itu bisa masuk ke pengadilan atau tidak, atau perkara itu cukup diselesaikan di luar pengadilan, kewenangan berikutnya adalah dia juga bisa menutup sebuah perkara, tidak melanjutkan sebuah perkara dengan mempertimbangkan 3 aspek. Pertama, ditutupnya perkara itu karena kepentingan hukum. Yang kedua, atau ditutup perkara itu karena adanya kepentingan umum, atau ditutupnya perkara itu demi kepentingan militer. Jadi, yang namanya Papra itu bisa tidak hanya sekedar menentukan perkara itu diserahkan atau tidak diserahkan ke pengadilan, tapi yang lebih ekstrim dari itu juga bisa yang namanya melakukan penghentian atau penutupan sebuah perkara. Bisa karena didasarkan adanya kepentingan hukum, bisa juga didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan militer. Kalau sebuah perkara itu ditutup karena kepentingan umum atau kepentingan militer, maka penutupan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang panglima sebagai Papra tertinggi. Sedangkan Kasat, Kasal, ataupun Kasal itu tidak boleh atau tidak dapat melakukan yang namanya penutupan sebuah perkara karena didasarkan kepentingan umum atau kepentingan militer. Tapi kalau penutupan perkara itu didasarkan kepada kepentingan hukum, maka semua Papra dapat melakukan itu. Semua Papra itu bisa panglima, bisa Kasat, bisa Kasau, bisa Kasal, termasuk juga bisa Danrem yang diserahkan kewenangan dari Kasat, Kasat ataupun Kasal tersebut. Ya, jadi kalau penutupannya karena kepentingan hukum, maka semua Papra bisa. Tapi kalau khusus untuk penutupan perkara itu karena kepentingan umum atau kepentingan militer yang dirugikan, lebih berbahaya jika sebuah proses perkara itu dilanjutkan, maka itu ada di Panglima sebagai Papra tertinggi. Ya, jadi nanti saudara harus bisa bedakan kepentingan hukum itu apa saja dan kepentingan umum atau kepentingan militer itu apa saja. Ya, itu yang menjadi catatan apa yang membedakan antara penutupan perkara karena kepentingan hukum dan apa yang membedakan dengan penutupan perkara karena kepentingan militer maupun kepentingan umum. Ya, jadi kalau kepentingan hukum itu bisa jadi karena tersangkanya meninggal, bisa jadi kasusnya sudah daluarsa, bisa jadi perkaranya bukan tindak pidana, buktinya tidak cukup, perkaranya nebis dan lain sebagainya, itu adalah alasan-alasan hukum. Nah, itu semua Papra bisa melakukan penutupan karena itu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana selanjutnya proses penyerahan perkara itu bisa dilakukan? Apakah langsung Papranya yang menyerahkan ke pengadilan atau Papra hanya sekedar kewenangan kemudian auditorlah yang melakukan pelimpahan itu. Nah, itu yang akan kita bicarakan dalam proses penyerahan perkara. Jadi
ketika sebuah perkara sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik POM, maka kemudian langkah atau tugas POM penyidik itu berikutnya adalah melakukan pemberkasan dan kemudian menyerahkan dan melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada yang namanya auditor dan papera. Nah, setelah auditor menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, nanti dia akan memeriksa apakah hasil penyidikan dari penyidik itu sudah lengkap atau belum. Kalau formilnya belum lengkap, misalkan identitas dari tersangka itu tidak sesuai, belum kurang belum lengkap atau masih ada hal yang perlu diperbaiki, maka auditor nanti akan meminta kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan formil tersebut. Tapi kalau ternyata berkas atau hasil penyidikan itu dianggap sudah lengkap secara formil, tapi secara material masih ada kekurangan, maka auditor bisa yang namanya melakukan penambahan atau melengkapi pemeriksaan. Atau bisa juga menyerahkan kembali kepada penyidik untuk diperbaiki atau untuk ditambahkan dengan memberi petunjuk kepada penyidik apa-apa saja yang harus penyidik lengkapi atau tambahkan. Itu ketika sebuah proses penyidikan selesai dan sudah diterima oleh auditor. Nanti auditor akan periksa itu. Kalau kurang lengkap diperbaiki, tapi kalau sudah lengkap maka auditor itu nanti akan membuat yang namanya pendapat. Ya, ketika sebuah perkara berkas penyidikannya sudah dilaporkan kepada auditor dan oleh auditor berkas itu sudah dianggap lengkap, maka auditor nanti akan membuat pendapat hukum. Pendapat hukum ini nantilah yang akan dikirimkan atau disampaikan kepada papera. Ya, jadi pendapat hukum dia akan buat dulu berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Jadi ketika melakukan atau menganalisis yang namanya hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka auditor nanti akan bikin yang namanya pendapat hukum. Pendapat hukum itu isinya bisa satu, menganggap bahwa perkara ini harus diserahkan kepada pengadilan, harus diselesaikan oleh pengadilan. Bisa juga pendapat hukum dari auditor itu adalah menyatakan bahwa perkara ini tidak perlu diselesaikan atau diserahkan kepada pengadilan, tapi cukup diselesaikan secara hukum disiplin. Atau bisa juga yang ketiga, seorang auditor itu menganggap bahwa perkara yang disampaikan kepada dia itu tidak harus diserahkan ke pengadilan, tidak harus diselesaikan secara hukum disiplin, tapi harus ditutup. Harus atau tidak akan diserahkan kepada pengadilan lagi. Dengan arti harus ditutup didasarkan pada 3 alasan tadi. Karena kepentingan hukum, karena kepentingan militer, atau karena ada kepentingan umum yang terlanggar. Nah, inilah pendapat-pendapat hukum yang akan dibuat oleh auditor yang nantinya akan diserahkan atau akan disampaikan kepada papera. Nah, setelah auditor membuat pendapat hukum itu, maka pendapat hukum itu kemudian nanti akan diserahkan ke papera. Nanti papera akan mempelajari hasil atau pendapat hukum yang diserahkan oleh auditor. Kalau ternyata kebetulan paperanya itu sesuai sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pendapat hukumnya auditor, maka nanti dia akan membuat yang namanya surat keputusan. Jadi misalkan si auditor mengatakan bahwa perkara ini itu harus diserahkan dan harus diselesaikan melalui peradilan militer. Dan kebetulan paperanya juga sependapat dengan itu. Maka papera nanti akan membuat surat keputusan penyerahan perkara. Ya, begitupun ketika misalkan auditor berpendapat bahwa perkara ini itu tidak harus diserahkan ke pengadilan, tapi harus diselesaikan melalui penyelesaian hukum disiplin militer, maka papera pun akan membuat yang namanya surat keputusan penyelesaian hukum disiplin militer. Nah, begitu juga ketika auditor menganggap bahwa perkara ini itu tidak bisa dilanjutkan alias harus ditutup misalnya. Nah, maka papera yang
kemudian atau yang kebetulan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh auditor, maka dia juga akan bikin yang namanya SK penutupan perkara. Ya, jadi itu ketika antara auditor dan papera itu sependapat. Bagaimana kalau jika seandainya misalkan antara auditor dengan papera ini tidak terjadi kesepahaman yang sama, berbeda pendapat. Misalnya auditornya mengatakan perkara ini harus sampai ke pengadilan, harus diselesaikan pengadilan. Tapi kemudian hasil kajian dari papera mengatakan bahwa perkara ini tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan di hukum disiplin militer misalnya. Nah, kalau ternyata terjadi dua pendapat yang berbeda antara auditor dan papera, maka ketika itu meruncing dan harus diselesaikan oleh instansi, maka satu-satunya instansi yang berhak menentukan apakah pendapat auditor atau pendapat papera yang dipakai, maka perkara tersebut harus dibawa ke apa? Ke pengadilan militer utama. Jadi kalau kita kemarin atau nanti sempat kita akan bicarakan bagaimana kompetensi dari pengadilan militer utama itu, Dilmil Tama, ya. Salah satunya adalah menyelesaikan perbedaan pendapat antara auditor dan papera jika ada perbedaan mengenai apakah sebuah proses perkara itu harus dilanjut atau tidak ke pengadilan, misalnya seperti itu. Walaupun dalam praktek jarang terjadi perbedaan antara auditor dengan papera, ya. Nah, ketika SK-SK ini sudah dibuat misalkan, maka selanjutnya adalah bagaimana SK ini itu diserahkan kepada auditor yang kemudian oleh auditor itu nanti akan ditindaklanjuti dengan menyerahkan perkara ini ke pengadilan. Jadi ketika SK itu sudah dibuat misalkan auditor dan papera sependapat bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan, maka papera akan membuat surat keputusan penyerahan perkara, kemudian SK ini nanti akan disampaikan ke pengadilan melalui auditor. Nah, ketika auditor melimpahkan perkara ini ke pengadilan, maka selain dia akan membuat dakwaan, maka dia juga akan menyerahkan atau menyertakan surat keputusan penyerahan perkara ini. Ya, jadi selain berkas perkara yang harus diserahkan, juga nanti akan melimpahkan yang namanya dakwaan dan juga surat keputusan. Kalau ternyata misalnya perkara ini tidak harus diselesaikan di proses peradilan militer misalnya, tapi cukup diselesaikan di luar pengadilan melalui hukum disiplin militer, maka SK juga akan dikeluarkan oleh papera dan nanti akan diserahkan kepada angkum. Apakah paperanya langsung? Enggak. Jadi paperanya nanti akan menitipkan surat itu kepada auditor, nanti auditorlah yang akan menyampaikan kepada angkumnya supaya prajurit atau anggota militer yang melakukan pelanggaran ini itu akan diberi hukuman. Ya, jadi kalau kita bicara kewenangan penyidik kemarin, salah satunya angkum itu adalah boleh memberikan hukuman disiplin militer berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2014. Ya, jadi itu yang ketika ternyata proses perkara itu adalah perkara yang harus diselesaikan atau cukup diselesaikan secara hukum disiplin militer. Begitupun ketika ternyata antara papera dan auditor sependapat bahwa sebuah perkara itu harus ditutup, maka papera itu akan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara. Ya, jadi kalau kebetulan surat keputusannya itu adalah surat keputusan penutupan perkara karena demi kepentingan hukum, maka semua papera itu bisa membuat surat keputusan ini. Tapi kalau surat keputusan penutupan perkara itu didasarkan karena kepentingan umum atau kepentingan militer, maka pendapat hukum mengenai penutupan perkara itu tidak diberikan oleh seorang auditor biasa, tapi oleh yang namanya auditorat jenderal. Atau biasa kalau kita persamakan dalam peradilan umum ada yang namanya jaksa agung. Nah, auditor jenderal lah yang nanti punya pendapat bahwa perkara ini harus atau bisa ditutup karena alasan kepentingan umum atau kepentingan militer yang dirugikan. Sehingga
ketika sehingga yang bisa mengeluarkan surat keputusan penuntutan perkara karena alasan kepentingan umum dan kepentingan militer ini hanya bisa dikeluarkan oleh yang namanya Papra tertinggi atau Panglima TNI. Ya, jadi itu kira-kira prosedur bagaimana proses penyerahan sebuah perkara di pengadilan itu akan dimulai atau akan dilakukan oleh seorang auditor dengan membawa surat keputusan. Jadi kewenangan penyerahan perkara itu pada prinsipnya ada di tangan seorang papra. Walaupun dalam prakteknya kemudian yang melimpahkan perkara itu ke pengadilan tetaplah seorang auditor. Jadi tetap seorang auditor, namun ketika dia melimpahkan perkara, dia sudah mengantongi izin ya dalam bentuk surat keputusan tadi. Surat keputusan penyerahan perkara kalau memang diserahkan ke pengadilan, atau kalau memang ternyata tidak harus ke pengadilan tapi cukup ke Angkum, maka auditor pula lah yang akan menyerahkan surat itu ke Angkum supaya perkara itu diselesaikan secara hukum disiplin militer. Termasuk ketika perkara itu kemudian harus ditutup. Kalau ditutup karena kepentingan hukum, semua papra bisa, auditor bisa berpendapat. Tapi kalau perkara itu ditutup karena kepentingan militer atau kepentingan umum yang banyak dirugikan, maka yang bisa memberi pendapat hukum ditutup atau tidaknya itu adalah auditor jenderal. Karena yang hanya bisa menutup perkara karena alasan kepentingan umum atau kepentingan militer itu adalah Panglima TNI selaku perwira tertinggi atau papra tertinggi. Itu kira-kira ya pembahasan singkat hari ini. Semoga saudara bisa paham, bisa mengerti. Nanti saya minta juga saudara baca tentang undang-undang mengenai peradilan militer untuk menambah keluasan dan pemahaman saudara mengenai apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Saya rasa cukup itu yang kita bicarakan pada hari ini. Jika ada yang akan saudara tanyakan mengenai bahasan kita pada hari ini, bisa saudara simpan dulu, nanti minggu depan atau perkuliahan selanjutnya bisa saudara tanyakan dan kita akan bahas bersama. Oke ya, itu kira-kira. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.